Selamat pagi rekan-rekan jurnalis dan rekan-rekan lain yang menyaksikan konferensi pers ini. Saat ini kami semua sedang ada di konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke-9 bertempat di Universitas Sriwijaya Palembang. Sudah ada 3 narasumber. Di sebelah kiri saya Pak Riti, Ketua dari Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Kemudian di sebelahnya ada Pak Dekan FH Unsri dan kemudian Mbak Bivitri Susanti yang tadi baru saja menyampaikan keynote speech. Saya akan langsung saja mempersilahkan Pak Dekan sebagai tuan rumah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan asal muasal dan mengapa FH Unsri kemudian bisa mau menjadi tuan rumah konferensi ini. Silakan Pak. Baik, makasih Ibu. Jadi Fakultas Hukum Unsri ini bukan mau sih sebenarnya, ini lebih banyak ke tanggung jawab terhadap pembangunan hukum khususnya pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu kita ikut coba nimbrung lah ya dalam bahasa umumnya, dan salah satunya Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia menerima hal itu dengan baik, dan kolaborasi ini saya pikir bisa saja dilakukan di seluruh Indonesia. Kita ingin memberikan nilai lebih pada kontribusi daerah, bahwasanya pemikiran-pemikiran baik, apalagi yang menyangkut persoalan keadilan, demokrasi, dan hukum ini memang seyogyanya datang dari daerah. Dan saya menilai, ini karena di sini ada Bu Bivitri dan Pak Riti, bahwasanya pemikiran terbalik saya itu adalah pusat itu bukan Jakarta. Pusat itu ada di daerah itu yang pusat, sehingga pemikiran-pemikiran itu datang dari hal-hal yang sifatnya orisinal ya. Lalu kita tahulah negara desa itu cita dari Supomo misalnya dalam kaitan dengan persoalan cita negara adalah nilai-nilai yang ada di desa. Di Sumatera Selatan kita kenal dengan marga dusun seperti itu, dan hidupnya nilai-nilai itu tentu harus kita lakukan secara bersama-sama. Finalnya adalah apa yang kita lakukan hari ini adalah kontribusi positif kita terhadap konstruksi pembangunan. Saya menilai banyak hal yang tercerabut dari akar nilai bangsa ini, dan kita pahami betul memang paling tidak di pedoman tertinggi kita di Undang-Undang Dasar 45 kita, kalau sampai dengan waktunya bahwasanya perubahan generasi sekalipun itu akan memberikan dinamika positif terhadap perkembangan. Apakah memang azas dan nilai atau prinsip yang masuk di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mencerminkan, merefleksikan seluruh hal yang ada di Indonesia ini. Nah, inilah yang perlu kita bangun bersama, sehingga tema yang diusung hari ini, saya berterima kasih kepada API juga yang bicara soal ancaman demokrasi ya. Kalau ancaman ini kan sederhana lah kalau kita lihat di metode salah satu metode untuk menilai itu adalah soal ancaman ya, hal yang biasa saya pikir, tetapi kita memberikan solusi dan rekomendasi untuk Indonesia, untuk pembangunan hukum di Indonesia, khususnya pemikiran-pemikiran kritis Indonesia itu memang lebih merefleksikan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Febrian. Ini juga menunjukkan komitmen, saya pikir komitmen pendidikan hukum melalui Fakultas Hukum Unsri untuk mengawal demokrasi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada Pak Riti ya, yang sebetulnya dari awal mengawal Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia dan memilih tema hukum dan ancaman kematian demokrasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mengapa saat itu latar belakangnya memilih tema ini dan ada apa saja perbincangan-perbincangan tentang hukum dan demokrasi dalam konferensi kali ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Aswina. Saya sedikit menceritakan secara singkat Asosiasi Filsafat Hukum sejak awal berdiri tahun 2011 di Bandung. Jadi Asosiasi Filsafat Hukum atau yang disingkat dengan AFI sekarang ini sudah cukup lama
berdiri dari tahun 2011. Tujuan awalnya adalah ingin mengembangkan filsafat hukum keindonesiaan. Rencana awalnya. Karena itu lalu namanya adalah Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Kenapa itu lalu menjadi tujuan utama? Karena kami melihat, atau Asosiasi Filsafat Hukum melihat bahwa filsafat hukum Indonesia itu lebih banyak dipengaruhi atau dibentuk oleh filsafat hukum Barat. Sementara kita di Indonesia itu punya filsafat hukum sendiri sebenarnya. Satu pihak itu, di lain pihak, filsafat hukum Indonesia mestinya juga merasa prihatin terhadap berbagai macam gejala hukum di Indonesia yang dipandang kurang begitu tepat, kurang begitu lengkap, bahkan bila perlu gejala-gejala hukum itu menjadi bagian dari proses belajar mengajar di setiap fakultas hukum di Indonesia. Nah, dari tahun 2011 itu berkembang, tidak hanya filsafat hukum saja yang menjadi topik, tetapi juga hal-hal lain. Misalnya seperti yang terakhir sebelum diadakan di Universitas Sriwijaya ini adalah filsafat hukum dalam peradaban digital. Artinya, Asosiasi Filsafat Hukum itu mencoba menanggapi setiap momen atau perkembangan yang terjadi di masyarakat kita yang terdiri dari hal-hal baru atau yang menjadi, katakanlah dalam tanda petik, keresahan masyarakat yang mesti ditanggapi secara akademik. Hanya memang namanya filsafat hukum Indonesia terkesan yang dibicarakan dari aspek filsafat saja. Memang itu tujuan utamanya, tapi kemudian ya diperluas sehingga tidak hanya dari aspek filsafat, tetapi juga dari aspek yang lain. Sampai sekarang, artinya sampai konferensi yang ke-9, itu kami mencoba untuk memperluas topik. Nah, kenapa topik yang dipilih adalah hukum dan ancaman demokrasi? Seperti tadi di dalam kata sambutan saya sampaikan, itu ada rapat, kalau tidak keliru itu bulan Januari tahun 2024, beberapa rekan di Asosiasi Filsafat Hukum berkumpul melalui Zoom, kemudian termasuk Pak Dekan juga, kemudian diputuskan diambil topik hukum dan ancaman kematian demokrasi. Itu berdasarkan fakta yang berkembang pada tahun 2024 sejak mulai ada sedikit pergolakan tanda petik politik untuk pencalonan presiden, wakil presiden, lalu kemudian juga pilihan legislatif. Ada gejala yang kami lihat, ada kecenderungan demokrasi ini sepertinya sedang dipermainkan. Tadi disampaikan yang bagus oleh Bu Fitri tentang hal itu. Makanya kami pikir ya sudahlah, topik itu saja yang diangkat, masih aktual, masih baru, dan harapannya banyak tanggapan berupa pemikiran-pemikiran dalam bentuk makalah yang akan dibahas nanti dalam berbagai panel yang akan memberikan jawaban. Jadi harapannya tidak hanya menyampaikan masalah yang sekarang sedang terjadi, tapi terutama bagaimana solusi ke depannya supaya hukum dan demokrasi bisa berjalan seiring, seimbang begitu. Itu Bu Aswina. Terima kasih banyak Pak Riti. Terakhir saya ingin bertanya kepada Mbak Bibip, benarkah hukum dan ancaman kematian demokrasi atau sebetulnya sudah mati demokrasinya gitu ya? Dan untuk menjawab pertanyaan itu mungkin Mbak Bibip bisa memberikan beberapa penjelasan termasuk tadi yang di keynote speech-nya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya agak berat ya, apakah demokrasi sudah mati atau belum? Menurut saya kalau cara pandang kita adalah betul-betul demokrasi adalah soal di mana kekuasaan itu bisa diawasi, dicek oleh warga yang sebenarnya memberi legitimasi untuk penguasa, maka sebenarnya sudah mati. Karena yang kita bisa lihat gejala-gejalanya yang kasat mata kan, misalnya lahirnya berbagai undang-undang yang sebenarnya dibuat dengan proses yang sangat tidak accountable ya, nggak ada perlawanan dari dalam tanda kutip oposisi ya di dalam DPR maupun apalagi tidak ada partisipasi dari masyarakat sipil. Tapi lebih dari itu, bahkan banyak undang-undang yang secara substansi justru melanggar hak warga, mulai dari undang-undang cipta kerja, undang-undang IKN, undang-undang mineral batu bara,
dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dengan cara itu, maka kita sudah bisa melihat demokrasi sudah tidak bisa dicek lagi. Kita masih punya harapan setiap ada political opportunity ya, misalnya seperti kemarin waktu pemilihan presiden, tapi justru dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif kita malah bisa menonton bagaimana demokrasi justru dibelok-belokkan, tapi seakan-akan benar karena dibuat dalam bentuk hukum. Nah, jadi buat saya ternyata kita malah kehilangan opportunity itu, kita malah bisa melihat makin kuat. Makanya saya kira tadi Pak Riti kan sebenarnya mengingatkan kenapa Januari itu topik ini lahir justru karena situasi pada saat itu. Yang kita sudah keluar ya putusan 90 dari Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya membengkokkan hukum dengan cara yang tidak benar. Hal-hal seperti itu sudah muncul dan saya kira itulah salah satu gejala yang bisa kita lihat bagaimana pengadilan pun kemudian sudah dicampuri, diintervensi, tidak ada lagi kemandirian kekuasaan kehakiman. Dan semuanya seakan-akan legal begitu, dan itulah yang menjadi masalah. Sehingga saya masih ingin bilang dalam konteks memberikan semangat untuk terus berjuang bahwa demokrasi masih belum mati, hanya diancam atau terancam untuk mati. Tapi kalau kita mau ketat konsep, ya sebenarnya ketika kekuasaan sudah tidak bisa dicek, maka sebenarnya demokrasi sudah mati. Terima kasih Mbak Bibip. Sekarang saya akan serahkan kepada teman-teman media apabila ada pertanyaan. Di sini juga boleh. Iya, tadi kayaknya ada yang mau nanya. Sempat. Ya, silahkan. Iya. Ya, boleh langsung. Mbak Bivitri ya. Bivitri ya. Dirty food ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat kritis dan menarik membuka diskusi selanjutnya. Siapa yang mau mulai? Saya dulu. Boleh Pak.
saya nggak berani minta. Yang menarik tadi pertanyaannya. Ini Bu Aina dari Pers ini memang wartawan senior di Sumatera Selatan. Kalau pertanyaannya kenapa Untri, maka jawabannya sebenarnya ini gejala umum saja ya. Saya pikir saya dari awal katakan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan poin-poinnya adalah wilayah falsafah, wilayah filsafat ya. Kita tidak keluar dalam diksi-diksi yang tidak punya moral. Dan wilayah kita adalah pada penghormatan terhadap keilmuan. Dan wilayah inilah lalu sebenarnya harus diisi dengan tekstual dan kontekstual. Bagi Fakultas Hukum Untri sebenarnya, khususnya saya pribadi, banyak saya terlibat dalam pemberdayaan masyarakat pada umumnya dalam wilayah politik dan hukum. Dan itu kita lihatlah semisal konteks pilkada saat ini ya. Di Sumatera Selatan ini sedang getol-getolnya bicara soal bakal calon satu pasang saja. Itu poin apakah memang juga memberikan ancaman kematian terhadap demokrasi. Nah, itu menariknya walaupun kita tahu ya hukum juga memberikan prosedur kotak kosong untuk melawan yang dominasi seperti itu. Dan saya mahasiswa saya khususnya itu saya berikan pemahaman, kita demo misalnya harus bertanggung jawab. Jadi kita paham apa yang kita suarakan, karena kita menyuarakan aspirasi kalau tadi di jalan itu juga harus memiliki sebandingan dengan dengan nilai-nilai lain. Seperti kita tahu persis demo kalau itu mematikan ruas jalan, sedangkan orang banyak juga mencari pekerjaan dan seterusnya, itu bukan nilai-nilai yang kita bawa lah. Paling tidak Fakultas Hukum Untri tidak bicara demo yang tidak bertanggung jawab. Nah, konteks itu lalu pada waktu kemudian ada penyuaraan terhadap sebelum keputusan MK, sebelum putusan MK 90 dan demo oleh universitas itu, memang Fakultas Hukum tidak di depan. Karena saya melihat gejala itu pun tidak sehat. Jadi dua arah yang tidak saya lihat. Di universitas pada umumnya tidak sehat, tetapi isu itu juga berkembang tidak sehat. Maka saya katakan Fakultas Hukum tidak begitu caranya kalau untuk Universitas Wijaya. Tetapi banyak dalam dialog dan diskursus kita terus menyuarakan hal-hal itu. Dan pembangunan itu kemudian sampai dengan topik ancaman kematian demokrasi. Itu bukan topik yang bukan topik yang menggelitik ya, tapi bukan yang kejam lah, bukan topik yang lalu seakan-akan menyerang kekuasaan, tidak juga begitu. Tapi ini adalah peringatan dini. Saya pikir kalau kita sebut pun mati, maka konstelasinya adalah pada nilai keadilan itu. Keadilan apa yang kita bawa? Kalau bunyinya adalah keadilan Pancasila, kita tidak bicara win-win solution 50+50. Kita bicara soal proporsionalitas, kita bicara soal keadilan bagi yang miskin, keadilan bagi yang belum punya, belum dapat makan dan seterusnya. Dan itu yang selalu kita sampaikan kepada baik di Sivitas Akademika Untri maupun di lingkungan Universitas Wijaya di Sumatera Selatan pada umumnya. Dan alhamdulillah topik ini diskursus semua. Saya juga tidak akan mengambil kalau ini membahayakan Fakultas Hukum Untri. Itu poin pokoknya. Dan pada waktu di bulan Januari itu saya ada di ruang Zoom. Saya katakan silakan, itu refleksi dari filsafat. Jadi kebebasan berbicara untuk menyuarakan hal yang benar dan baik dalam kaitan dengan persoalan pembangunan di Indonesia, saya pikir itu menjadi tanggung jawab kita semua. Saya pikir itu Mbak Asfi. Terima kasih, Terima Pak. kasih Mbak Aina. Mbak Bibip dulu mungkin ya. Saya. Mengapa belum terjadi perubahan? Sebenarnya jawabannya ada pada kata penutup saya di film Dirty Vote. Karena persoalan yang sekarang kita hadapi adalah mental culas dan tahan malu. Jadi saya mau bilang, karena yang kita hadapi adalah mental culas dan orang-orang yang tahan malu itu,
maka metode kita dalam berjuang pun menurut saya jadinya mesti lebih banyak gitu. Kalau misalnya dulu dengan mungkin ya dulu cukup dengan pernyataan, dengan beberapa kali demo, kemudian terjadi perombakan yang cukup signifikan. Mungkin sekarang berarti metodenya harus lebih banyak lagi. Misalnya teman-teman tuh sebentar lagi akan melakukan atau menyelenggarakan, teman-teman organisasi masyarakat sipil akan menyelenggarakan Mahkamah Rakyat luar biasa, misalnya begitu. Atau kemudian orang-orang yang berkutat di filsafat hukum membicarakan soal ini secara lebih akademik lagi misalnya. Nah, barangkali diperbanyak metode-metode baru itu supaya mental culas dan tahan malu itu bisa kita bongkar gitu. Jadi memang saya senang ditanya seperti ini karena banyak sekali di media sosial yang juga pertanyaannya sama. Udah menyerah gitu. Nah, buat saya ya kita memang nggak bisa menyerah karena yang kita hadapi nih orang-orang yang bermental culas dan tahan malu, sehingga perjuangannya tuh harus terus-menerus. Dan kita juga memang nggak bisa mengharapkan ada perombakan yang bisa dilakukan dengan sesuatu yang sifatnya instan. Jadi nggak bisa sekali 2 kali aksi atau 3-4 kali bikin pernyataan terus ada perubahan gitu. Saya kira itu nggak mungkin terjadi dengan situasi seperti sekarang. Jadi memang kita harus lebih banyak lagi secara kreatif dan inovatif membangun cara untuk membongkar pikiran orang banyak. Karena persoalannya juga bukan hanya di kekuasaannya, tapi kekuasaan itu sudah berhasil secara struktural membuat kita tuh semua berpikirnya jadi mengamini saja apa kata penguasa gitu. Makanya kan ada catatan tuh yang pemilu kemarin ternyata hanya sekian persen yang lulus SMP dan seterusnya begitu ya. Tapi kan buat saya bukan persoalan orang-orang yang bodoh-bodoh. Menurut saya ini karena negara tidak memberikan pendidikan yang baik untuk kita warga, sehingga akhirnya kita dengan mudah di setiap pemilu dibuat nurut saja, dimanipulasi, bahkan dibuat berantem di antara kita sendiri. Dulu kan sampai ada yang keluar WhatsApp grup lah segala macam begitu ya. Tapi kita begitu mudah diperlakukan seperti itu karena kita dibuat tidak pintar, paling tidak secara politik gitu. Jadi saya kira itu penyebabnya. Kenapa sampai sekarang kok susah bener rasanya untuk menyadarkan, atau bukan menyadarkan sih, tapi untuk membuat orang-orang berpikir bahwa ini ada yang salah dan karena itu kita mesti bergeraknya bersama-sama gitu. Ya, saya juga ingat ada orang-orang yang kemudian membuat analisis media sosial ya Mbak Bibip ya. Betul. Dan film Dirty Vote dilawan dengan TikTok macam-macam, dan persis karena itu konferensi filsafat ini akan membicarakan kebebasan berekspresi di era digital karena tantangannya jadi lebih berkembang. Pak Riti ada tanggapan? Saya ada tanggapan sedikit, bahkan menambahkan. Tahun 2024 awal itu memang Asosiasi Filsafat Hukum baik sebagai asosiasi maupun pribadi-pribadi yang tergabung dalam asosiasi itu membaca berbagai macam fenomena yang terjadi yang tidak bisa kita pandang remeh itu. Misalnya di Jogja ada kritikan, ada demonstrasi, walaupun kecil-kecilan oleh kalangan mahasiswa, bahkan sampai ke pernyataan rektor dari berbagai perguruan tinggi yang tanda petik itu melihat kekuasaan yang sekarang terjadi itu agak keluar dari jalur demokrasi. Nah, kami melihat itu sebagai fakta dan tidak bisa ditutup mata begitu saja. Namun karena ini Asosiasi Filsafat Hukum ini adalah asosiasi yang lebih bergerak di wilayah akademik, apalagi filosofis, akhirnya mencoba untuk memberikan semacam reaksi. Tapi reaksi itu adalah reaksi di dalam koridor Asosiasi Filsafat Hukum. Kenapa? Karena seperti disampaikan oleh Bu Bibip tadi, segala hal yang dilakukan untuk melawan rejim yang tidak demokratis ternyata kalah. Perangkat-perangkat itu sepertinya tidak mempan. Nah, kami tidak ingin masuk ke wilayah itu, tetapi di wilayah akademik, bahkan di wilayah filosofis sesuai dengan panggilan dari Asosiasi Filsafat Hukum. Hanya
kami sadar sepenuhnya bahwa sepertinya di Indonesia filsafat itu kurang populer, apalagi filsafat hukum. Karena dipahami sebagai wilayah yang agak sulit untuk dimasuki, karena terlalu abstrak dan ujung-ujungnya orang tidak mengerti. Termasuk pengajaran juga kadang-kadang mengeluh, susah juga untuk mengerti. Tetap kami harus berpegang pada itu untuk memberikan pencerahan publik. Sehingga topik yang diambil waktu itu terkait dengan itu, tapi ingin meneropong dari sisi akademik, dari sisi filsafat yang sifatnya lebih netral karena dia ada di wilayah keilmuan, tidak parokial, tidak terkotak-kotak. Ini asosiasi filsafat hukum kecenderungan berpihak kepada siapa? Karena ini murni akademik dan harapannya semua perguruan tinggi bisa ambil bagian sebagai tuan rumah. Kalau yang ke-8 Desember 2021 di Fakultas Hukum Atmajaya Jogja, lalu kemudian disepakati di Unsri ini. Tanpa kami berpikir sama sekali bahwa Unsri sebagai perguruan tinggi negeri ya, yang juga seperti disampaikan oleh penanya tadi, kenapa akhirnya memilih gitu ya. Kami tidak mengiringi memang, tetapi kami bersyukur karena Unsri akhirnya mau. Dan ini sebuah tanggung jawab yang tidak dilematis saya kira. Kalau dilihat dari sisi filsafat, hari ini dan besok mestinya ada sesuatu yang diperoleh dari sini hasilnya yang bisa mencerahkan. Dan untuk seterusnya Asosiasi Filsafat Hukum akan melakukan hal itu. Rencananya kan setiap tahun, tetapi karena berbagai macam kendala akhirnya baru kali ini terwujud dengan topik yang sekarang ini hukum dan ancaman kematian demokrasi. Dan mudah-mudahan ini kalau gaungnya bisa sampai ke akar rumput atau sampai ke masyarakat luas, mudah-mudahan ada pencerahan yang ke depan itu bisa ada pengaruhnya kepada hukum dan demokrasi kita yang terancam itu. Sehingga harapannya ya ada perbaikan ya, dan diikuti oleh mahasiswa atau kalangan perguruan tinggi yang lain di samping Unsri untuk melakukan hal yang sama. Semoga dengan begitu ada sumbangsih dari Asosiasi Filsafat Hukum dan juga dari Unsri untuk perbaikan keadaan yang rasanya semakin lama kok, dan sebagai pribadi rasanya semakin lama semakin berada di dalam kurang jelasan kita ini mau kemana, seperti itu kurang lebih. Terima kasih Pak Riti. Saya pikir itu perasaan atau refleksi yang dimiliki oleh banyak orang setidaknya akhir-akhir ini. Terima kasih. Ada pertanyaan lain dari rekan-rekan? Saya sebut, oh ya silakan. Nanti saya akan membacakan juga ada sebuah pertanyaan. Silakan Kak. Masih ada lagi mungkin sekalian? Kalau tidak ada, saya akan membacakan satu, atau mungkin teman-teman bisa tolong lihat apakah di Zoom ada pertanyaan. Sementara itu, terima kasih. Sementara itu saya akan bacakan. Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Febrian lagi mungkin ya. Sebentar lagi musim kemarau di Sumsel, bahkan daerah lainnya di tanah air. Saat musim kemarau akan muncul lagi kasus pembakaran hutan dan lahan dengan kasus kabut asap dan ISPA. Bagaimana upaya menegakkan hukum bagi tersangka pembakaran hutan dan lahan? Karena biasanya hanya bisa menjerat pelaku perorangan saja, misalnya petani kecil,
Sedangkan perusahaan besar tidak bisa dijerat misal pernah digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 2015 lalu, namun kalah saat diputus di pengadilan di Palembang. Mungkin nanti Pak Riti atau Mbak Bibip juga bisa menanggapi, karena saya pikir isu lingkungan hidup dan penegakan hukum juga bagian dari demokrasi, indikator dari demokrasi, pemenuhan HAM, dan juga ada panelnya juga di konferensi ini ya Pak Riti ya. Silakan, siapa yang mau dulu? Pak Febrian mungkin paling laris nih Pak. Baik, terima kasih Mbak Asvina. Konteks kita di daerah dalam kaitan demokrasi tentu menarik ya. Kita menghadapi pilkada di seluruh Indonesia, dan di Sumatera Selatan ini ada gejala yang menarik seperti dominasi salah satu pasang calon. Tapi itu nuansanya nuansa politik ya, bukan persoalan hukum persis. Kenapa begitu? Karena dia belum lagi ditetapkan sebagai satu-satunya pasangan calon yang tidak ada pasangan calon lain, dan kemudian apakah berlanjut dengan melawan kotak kosong. Kan tetapi di masyarakat timbul pertanyaan itu, dan saya sering menjawab wartawan. Kenapa itu bisa terjadi? Saya pikir sistem pilkada di Republik ini memang membolehkan itu, dan menariknya adalah persoalan hukum yang direkayasa juga bisa menjadi poin penting. Tadi kita mendapat pencerahan bagaimana prosedur, bagaimana kemudian orang lalu mau berbagi, itu memberikan nilai-nilai tambah. Bahwasanya salah satunya adalah persaingan itu penting pada waktu pilihan kita untuk memajukan daerah yang kemudian akan kita pimpin. Nah, di sini persoalannya bukan itu. Di sini banyaklah bermain wilayah kekuasaan. Kalau di pilkada Pemprov ini memang cuma satu pasang calon dan itu akan melawan kotak kosong, maka di konotasi, di konsep masyarakat, maka kotak kosong itu tidak akan pernah bisa menang pasangan calon itu. Itu poin penting. Walaupun ada di daerah lain di Indonesia yang kalah lawan kotak kosong, ya semacam itu ya. Tapi di benak kita di Sumatera Selatan, kita tidak pernah akan bisa menang melawan kotak kosong, tidak akan pernah bisa menang melawan pasangan calon. Itu satu ya. Jadi apakah itu ancaman demokrasi? Persoalan kita kan salah satu saja, tapi persoalan lain juga bagaimana masyarakat kemudian berubah. Demokrasi itu dimanifestasikan dengan modal, dengan uang. Jadi orang lagi tidak bicara soal kedaulatan yang di tangan rakyat itu. Daulatnya adalah daulat modal. Nah, makanya seluruh komponen, baik di pileg, pilkada maupun pilpres, hitungannya adalah pada uang. Dan itu memang ada kewajiban bagi perguruan tinggi, bagi Untri, mencerahkan bahwasanya ini bukan persoalan uang semata. Saya sangat riskan dan saya sangat prihatin ya melihat bahwasanya perkembangan orang mau maju menang, tidak cuma petahana yang bisa menang, tapi orang yang punya modal bisa menang. Nah, itu poin penting di pemilu 2024 ini. Ada perubahan pemahaman terhadap demokrasi. Demokrasi itu kemudian menjadi mentah. Salah satu ini bukan cuma soal apa ya, pemerintah dalam pengertian pemerintah Republik Indonesia itu yang mempengaruhi, tetapi juga banyak aspek-aspek cabang kekuasaan lain seperti legislatif dan yudisial. Nah, ini poin-poin inilah lalu dirangkum oleh kawan-kawan di APHI, bagaimana nantinya ini memberikan nilai tambah. Jadi rekomendasi itu kemudian akan berbunyi dia dalam bentuk akademik, akademik letter, supaya ini bisa memiliki gaung. Konferensi ini memberikan semacam sinyal demokrasi yang tidak mati itu seperti apa. Jadi inilah poin penting bagi Fakultas Hukum Untri, bagi API yang bisa disuarakan. Dan satu lagi yang terakhir saya pikir adalah kontribusi media massa. Teman-teman media itulah yang sebenarnya memberikan ruang kepada kami untuk menyuarakan hal-hal yang positif. Nah, kalau tidak ada teman media massa, saya pikir omongan kita ini agak omong kosong juga ya. Nah, ini menariknya kan. Tidak ada gaungnya. Ya, tidak ada gaungnya sama sekali. Saya pikir ini
Ini media massa nasional juga ini beliau-beliau ini. Nah, ini disampaikan dan hal positif ini saya pikir juga harus sampai ke akar rumput. Ini persoalannya juga kita kadang sampai di kota provinsi saja. Kita tidak sampai di kabupaten kota, dusun, di kecamatan dan terusnya. Ini punya kewajiban lebih. Yang selanjutnya adalah persoalan azas lingkungan ya, nilai-nilai lingkungan, khususnya soal pembakaran hutan. Kita tidak mendapatkan komitmen itu dari pemimpin kita di daerah, dari gubernur kita, dari bupati, wali kota. Zero kebakaran, tidak ada lagi. Jadi komitmen bahwasanya tiap tahun itu terjadi kebakaran, maka kita tidak memiliki daya untuk memperbaiki kebakaran itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang dianggap lumrah. Dan itu terjadi, padahal kita tahu persis ya, masalah kebakaran itu kan masalah berpikir global, bertindak lokal. Jadi act locally, think globally. Jadi kita persis tahu loh, kita bakar di sini, pengaruhnya itu seluruh sampai ke batas negara, sampai ke Singapura, ke Malaysia, bisa kena efek dari pembakaran hutan. Nah, yang disinilah perlu tanggung jawab lebih kepala daerah. Kita harus menyampaikan itu bagaimana komitmen mereka terhadap penegakan hukum. Betul-betul saya ingin katakan 5 tahun belakangan ini rendah sekali persoalan kebakaran ini. Dan kalaupun nanti dalam debat-debat, dalam sesi apapun dia pencerahan-pencerahan itu, siapapun calon gubernur, bupati dan wali kota, barangkali teman-teman wartawan bisa mendapatkan komitmen mereka seperti apa sih sebenarnya kebakaran hutan di Sumatera Selatan ini. Kalau tidak, kita selalu akan menghadapi hal yang sama. Dan saya memperhatikan itu belum ada perbaikan. Padahal kalau teorinya penegakan hukum selalu akan melibatkan masyarakat, melibatkan aparatur, melibatkan sarana dan prasarana, melibatkan kesadaran hukum masyarakat juga di situ. Jadi poin-poin ini sebenarnya poin kita bersama. Tetapi selalu diingatkan wartawan, di Sumatera Selatan salah satu contoh biang kebakaran hutan dan penegakan hukum yang tidak tuntas juga terjadi di Sumatera Selatan. Termasuk siapa yang menang dalam kaitan dengan sengketa kebakaran hutan itu. Kita bisa lihat semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Riti. Ya, baik, saya tambahkan sedikit. Yang pertama, konferensi besok itu akan berakhir dengan penyampaian rangkuman dari seluruh rangkaian kegiatan, terutama penyampaian makalah panel-panel hari ini dan besok. Sehingga isinya itu belum bisa disampaikan sekarang kecuali besok setelah selesai acara. Rekomendasi yang akan disampaikan di dalam hari terakhir konferensi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekedar menyambung hal yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, persoalan kalau di Sumatera Selatan ini saya kurang paham, hanya baca melalui berita masalah kebakaran hutan. Tapi yang real yang kami hadapi, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, itu adalah masalah sampah. Ada cerita yang panjang, tapi ringkasnya seperti ini. Sejak tempat pemrosesan akhir, TPA atau tempat pengelolaan sampah akhir di Piungan itu ditutup, timbullah masalah tempat pembuangan sampah. Karena solusi sampai sekarang ini belum diperoleh, akhirnya sekarang kenyataan yang dihadapi masyarakat, rakyat, hampir setiap kecamatan itu membuang sampah di jalanan sekarang. Teman-teman wartawan bisa, saya kira sudah punya data ya, sudah tahu bahwa hampir setiap hari itu sampah menumpuk di jalan raya, di tengah jalan malah, tidak hanya di pinggir, sekarang nekat di tengah jalan. Pemerintah Kota Jogja, setahu saya tuh berencana untuk membuat aturan yang lebih tegas untuk memberi sanksi denda kepada mereka yang membuang sampah. Tetapi sampai sekarang belum terlaksana. Yang utama sebenarnya yang kami perhatikan, ini kebetulan terkait dengan topik hari ini, yaitu sebenarnya pengelolaan sampah tidak diserahkan semuanya kepada pemerintah, tapi bagaimana membangun kepatuhan dari masyarakat itu harus dilatih sedemikian rupa dengan teknologi segala macam, sehingga
kemudian sampah ini masalah sampah ini bisa terselesaikan. Kalau selama ini kan ada semacam tuntutan bahwa pemerintah harus memulai, menurut saya boleh saja, tetapi masyarakatnya sendiri, karena justru sekarang yang bikin masalah itu bukan hanya sampah itu sendiri, tapi perilaku yang menaruh sampah di jalan atau di pinggir jalan hampir setiap hari. Sekarang ini sedang terjadi. Selain itu juga ada yang membakar sampah. Ada peraturan daerah, saya lupa nomornya, tahunnya, tapi ada peraturan yang melarang membakar sampah. Tapi justru itu dilakukan. Mungkin sebuah bentuk protes dari masyarakat dengan bahasa membakar sampah itu. Sehingga lalu menjadi persoalan lingkungan, memindahkan masalah lingkungan yang harusnya diselesaikan tetapi dipindahkan ke tempat pembuangan sampah, trade off begitu. Akhirnya sampah itu lalu menjadi masalah yang tidak pernah selesai sampai dengan hari ini. Jadi kami mengalami masalah itu. Memang belum menjadi topik yang khusus dibahas itu, tapi saya kira ke depan barangkali Afi mungkin lebih mencari topik yang spesifik, yang aktual, yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Karena salah satu unsur demokrasi yang disampaikan oleh Ibu Bivitri tadi adalah citizenship atau rakyat yang selama ini justru bukan menjadi tuan atas demokrasi, tapi menjadi korban atas demokrasi kayaknya itu. Jadi dibodohkan atau asal dikasih ini dan itu, kemudian suaranya bisa diganti, itu dibeli dan sebagainya, yang tidak terselesaikan dan khawatir kita ke depan akan terus-menerus terjadi. Begitu secara singkat dari saya. Silakan. Ya, Ariti, sebentar saya ini. Jadi karena demokrasi ternyata kita nggak bisa bahkan hanya mengelola sampah, hanya itu kita tidak sanggup, dan hal yang sangat besar yaitu kebakaran yang akan mempengaruhi sangat luas ya, asap, itu juga nggak bisa diselesaikan. Bagaimana Mbak Bibi, itu kaitannya juga mungkin dengan membacakan legislasi dan penyelenggaraan. Iya, jadi saya senang sekali ada pertanyaan ini karena memang masalah-masalah di kita itu di daerah terutama ya, termasuk Jakarta ya, yang juga daerah sebenarnya, apalagi sekarang bukan ibu kota. Masing-masing punya masalahnya sendiri. Nah, tapi pemimpin itu seringkali tidak punya koneksi dengan masalah yang dialami oleh warganya. Kalau Jakarta dengan kemacetan, Jogja tadi dengan sampah, dan Sumatera Selatan atau Palembang itu dengan asap tadi ya, pembakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, barangkali kalau saya ingin mengaitkannya dengan satu itu disebabkan saya kira karena kegagalan pendidikan politik itu yang tadi saya sempat sampaikan dalam keynote speech saya. Bagaimana ada masalah struktural dalam cara kita dididik supaya kita tidak mampu mengkoneksikan antara partisipasi politik kita dengan apa yang kita dapatkan sebagai warga, yaitu hak kita. Bahkan sesederhana hak atas pengelolaan sampah yang baik dan hak atas udara tanpa polusi begitu. Sama di Jakarta juga masalahnya polusi soalnya. Walaupun penyebabnya bukan kebakaran hutan, tapi penyebabnya PLTU batubara. Nah, dari situ yang satu saya sebut tadi, barangkali menjadi tugas kita semua, kampus, dengan misalnya dengan siniar-siniar seperti yang dilakukan oleh apa namanya ini, Selo ini, Selo yang sangat luar biasa, maupun teman-teman media massa untuk melakukan semacam pendidikan politik informal. Misalnya untuk mencoba menerjemahkan bagaimana tuh kaitannya antara orang yang kita coblos dengan hak yang kita dapat atau tidak dapat dari para pemimpin. Saya ingat soalnya saya juga ketemu masalah yang sama. 2 minggu lalu saya ketemu teman-teman di Kediri. Soalnya lain lagi buat mereka, harga pupuk untuk para petani. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa ada yang mulai mengkonsepkan gimana caranya menerjemahkan demokrasi dengan mengaitkan antara harga pupuk yang mahal dengan orang yang kita coblos, apakah mereka mampu untuk membuat kebijakan atau tidak. Dan yang paling relevan memang di level daerah. Nasional penting, tapi buat memang level daerah ini jadi catatan kita semua. Jadi teman-teman, saya ingin bilang gimana kalau misalnya tadi saya sempat dengar sekilas dalam apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, ada kemungkinan masalah kota kosong. Ini bukan sekedar di Sumatera Selatan ya, di banyak daerah juga begitu. Dan saya dengar dari
seorang politisi senior, saya tidak perlu sebut namanya, itu memang praktik yang lumayan lazim untuk membeli dalam tanda kutip partai-partai itu lebih murah secara ekonomis ketimbang berkampanye. Mungkin beli partai katakanlah misalnya 8M, sementara kalau kampanye harus 15M, ya mendingan beli partai melawan kota kosong. Nah misalnya buat saya cara kita semua dengan perannya masing-masing, media, akademisi seperti kami ini dan lain sebagainya, adalah untuk bilang ke masyarakat, kalau gitu kita pilih aja kota kosong. Jadi kita permalukan dalam tanda kutip orang-orang yang culas dan tahan malu itu gitu. Barangkali seperti itu tuh yang bisa kita lakukan untuk melawan kemapanan pikiran yang sebenarnya merusak ini gitu. Jadi kita lawannya dengan tindakan konkret seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Febrian, Pak Riti, dan Mbak Bibip. Memang pembuat lagu kebangsaan kita itu pintar sekali ya, bangkitlah jiwanya, bangkitlah badannya. Jadi kebangkitan badan itu nggak mungkin tanpa kebangkitan jiwa, itu pasti ada pikiran di dalamnya. Terima kasih banyak sekali kawan-kawan jurnalis yang telah hadir baik secara langsung maupun melalui jaringan online. Dan sesudah ini persilahkan apabila teman-teman mau doorstop dengan narasumber yang ada bersama kami. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.